Melanjutkan keterangan Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi fid dharain amin, mengenai arti syahadat, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Termasuk tidak sempurna iman jika tidak meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Jadi bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah harus dibarengi dengan kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan wajib bagi kita mempercayai, membenarkan apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu dari perkara dunia atau perkara akhirat. Jadi semua yang disampaikan oleh Nabi SAW itu harus kita percayai, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun yang berkaitan dengan urusan akhirat. Tidak bisa kita memilah-milah. Dalam satu sisi kita membenarkan Nabi SAW, tapi di sisi lain kita tidak mempercayai Nabi SAW. Jadi harus benar-benar percaya, menerima, dan juga taslim, pasrah penuh. Fala wa rabbika la yu'minun, ada di ayat itu, demi Tuhanmu mereka tidak dianggap beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai pemberi solusi, jadikan engkau sebagai pemutus hukum, penentu hukum jika terjadi perselisihan di antara mereka. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian yang kedua, setelah menjadikan Nabi SAW sebagai penentu hukum, yang kedua syaratnya adalah thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Tidak boleh ada rasa berat hati, tidak menerima apa yang engkau putuskan. Tidak boleh ada rasa berat hati, tidak menerima
apa yang diputuskan oleh Nabi SAW. Jadi pertama harus menerima keputusan Nabi SAW. Kedua, bukan menerima mengikuti saja, tapi hatinya berat, nggak boleh. Menerima dengan hati yang lapang. Dengan hati yang lapang. Karena mungkin ada beberapa orang yang memang mengikuti arahan Nabi SAW, tapi hatinya berat. Kenapa sih kok diperintah begini? Kan ini sulit. Kenapa kok dalam agama dilarang begini? Padahal kan ini sesuatu yang baik. Kenapa kok di dalam agama ada amar ma'ruf nahi mungkar? Kenapa dalam agama ini ada jihad? Padahal kan itu bukan sesuatu yang manusiawi. Sesuatu yang manusiawi. Kadang-kadang ada perasaan seperti itu. Ada perintah-perintah agama itu yang terkadang bagi kita berat. Bagi kita berat. Dan terkadang terlihat buruk. Terlihat kejam. Terlihat kejam. Seperti kalau istri membangkang, istri yang enggak nurut sama suami dibolehkan untuk dipukul. Ini biasanya dipakai senjata oleh orang-orang kafir untuk menyerang Islam. Kok ada dalam Islam ajaran diperintah memukul? Diperintah untuk memukul. Nah, kadang orang langsung percaya, iya ya, kenapa dalam ajaran agama kok kejam begini? Padahal ini mukul seperti apa? Bukan mukul kayak tinju gitu, bukan. Sampai KO. Enggak. Ini pukulan yang tidak sampai meninggalkan bekas. Enggak membuat memar. Kemudian mukul pun itu diatur dalam agama, enggak boleh di daerah kepala. Enggak boleh. Karena kemuliaan manusia itu ada di kepala. Kemuliaan manusia itu ada di kepala. Enggak boleh dipukul. Kepala enggak boleh dipukul. Jadi ada aturannya, nggak boleh keras, nggak boleh di kepala. Nah, pukulan ini sekedar untuk memberikan peringatan. Pukulan ini supaya orang yang dipukul ini semakin hati-hati. Karena nggak bisa didikan itu lepas dari pukulan. Walaupun sekarang ini didemokan di mana-mana, disampaikan di mana-mana bahwasanya kalau sudah memukul itu berarti melanggar hak asasi manusia. Padahal tidak sepenuhnya betul. Tidak sepenuhnya betul. Orang-orang besar itu sukses berhasil karena di masa kecilnya dahulu dididik oleh orang tuanya, oleh gurunya dengan pukulan. Dengan pukulan.
Gak bakal sukses, gak bakal berhasil kalau tanpa pukulan. Cuma ya tadi perlu diingat pukulannya seperti apa. Pukulannya seperti apa. Bukan pukulan yang ngawur, yang sembarangan, tapi ada aturannya. Ada aturannya. Kayak semacam istri, kalau mukulnya mukul dengan yang cara yang benar, bukan mukul dengan kayu atau menonjok wajahnya, yaitu jelas-jelas bertentangan dengan agama. Itu kejam, kan gitu. Tapi kalau mengingatkan, pukulan yang mengingatkan, yang tidak membekas, tidak mengarah ke wajah, itu dibolehkan dalam agama. Nah, walaupun seperti itu, ini masih dianggap kejam. Masih dianggap kejam. Walaupun dianggap kejam. Ada banyak contoh-contoh ajaran-ajaran agama itu dianggap buruk, dianggap jelek. Ya, dianggap jelek. Namun di sini kata Imam Ghazali, al-haq qad yakun syani'an wal batil qad yakun jamilan. Kebenaran itu terkadang terlihat buruk. Gak selalu kebenaran itu terlihat bagus. Kebatilan gak selalu terlihat buruk. Kadang-kadang terlihat bagus. Kebatilan kadang-kadang terlihat bagus. Jadi gak bisa kita menentukan kebenaran dan kebatilan itu hanya melihat bagus atau tidaknya. Oh, karena ini banyak orang bilang bagus, berarti ini kebenaran ini. Banyak orang bilang bagus, padahal enggak, itu kebatilan. Hanya karena orang menilai bagus, kemudian kita anggap kebenaran, enggak bisa. Begitu juga ini dianggap orang buruk. Dianggap orang buruk. Kemudian kita hanya katakan, oh berarti ini batil. Ini kebatilan. Karena orang banyak nggak bisa. Kadang-kadang kebenaran itu tampaknya buruk, tampaknya kejam. Tampaknya kejam. Seperti hukum dipotong tangan mencuri. Dipotong tangan mencuri. Kan kelihatannya kejam. Kayak di Aceh selalu dipermasalahkan kalau ada hukuman takzir di cambuk, waduh, dipamerkan di mana-mana, ini bentuk melanggar HAM, kekejaman, padahal enggak. Itu kebenaran walaupun kau nilai buruk. Justru yang terlihat bagus, terlihat manusiawi, itu yang batil. Seperti apa contohnya? Orang yang nyuri ayam dihukum 15 tahun. Nyuri ayam tetangga dihukum 15 tahun. Yang korupsi 7M cuma dipenjara 6 bulan. Ini yang tidak adil. Walaupun dibungkus dengan ini manusiawi, orang mencuri taruh penjara, nggak perlu dipotong tangannya, nggak perlu dipotong tangan. Ada lagi orang kasus yang ada anak SMP dicuri barangnya,
diperkosa, dibunuh. Di penjara cuma 2 tahun. Di penjara cuma 2 tahun, bayangkan. Sudah kekejamannya yang berlipat-lipat itu, mencuri, memerkosa, membunuh 2 tahun. Nah, kalau dalam agama Islam, hukumannya setimpal. Membunuh, dibunuh. Membunuh, dibunuh. Itu keadilan. Itu keadilan. Kemudian juga memotong tangan tadi, orang kan sepintas saja. Masa mencuri uang 5.000 aja dipotong tangannya? Oh, enggak, ada aturannya. Dalam agama Islam ada aturannya. Yang mencuri seperti apa yang dipotong tangan itu ada aturannya. Kemudian yang dipotong itu yang mana dulu, yang kanan apa kiri? Ada aturannya. Dan dipotongnya itu dari pergelangan, bukan dari lengan sini atau dari siku-siku sini, enggak, dari pergelangannya. Jadi ada aturannya. Tapi sayangnya tadi itu, nah, kita kadang-kadang terkelabui. Yang batil pandai membungkus kebatilannya sehingga terlihat bagus, terlihat benar. Yang hak tidak pandai membungkus kebenaran tadi sehingga terlihat jelek. Makanya kegiatan mereka, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, hanya satu, urusannya bungkus-membungkus sudah. Istilahnya kalau bahasanya ini apa ya? Permak itu namanya. Apa namanya kalau perempuan itu diapakan? Di make up, dirias. Yang kiranya perempuan tua keriput bisa kelihatan muda cantik, itu dengan ilmu make up bisa itu. Nanti kalau lihat di YouTube itu ada before after, atau before after, sebelum dan sesudah. Sebelumnya keriput, tuwek, jelek, didandani 1 jam langsung berubah, langsung mukanya muda, hidungnya mancung, terus bersih mukanya, padahal banyak gunung meletusnya udah di wajahnya itu. Langsung jadi cantik dengan kekuatan ilmu make up tadi itu, kekuatan sihir make up tadi itu. Yang pesek jadi mancung, yang matanya sipit jadi besar, yang mukanya pipinya besar bisa jadi apa itu, tirus, yang tidak putih bisa jadi putih. Itu semua dengan ilmu make up. Ada ya? Makanya kalau cari istri jangan pas make upan. Nanti kalau pas make upnya luntur kaget nanti. Ya, banyak sekarang yang nyari jodoh melalui Instagram, melalui Facebook. Ya dibohongin deh. Itu bukan wujud aslinya, dia pakai topeng. Bukan wujud aslinya. Dibohongi. Sampai ada waktu itu ada kasus laki-laki kawin dengan laki-laki. Gara-gara ya tadi itu kenalan di medsos, kelihatannya cantik. Kadang-kadang banci itu lebih cantik dari perempuan. Jangan salah. Karena banci-banci itu semangatnya luar biasa untuk menyenangkan pasangannya. Nah itu ya. Tadi dandannya pinter.
pinter dandannya, sampai tidak ketara sama sekali sudah. Laki-lakinya tidak kelihatan sama sekali. Yang perempuan asli kalah sama si bencong tadi ini. Nah, ya. Nah ini kelihatan di tadi itu medsos, kenalan, seneng sampai diminta dilamar, nikah. Atau waktu malam pertama kaget. Lah kok min sama min nggak? Plus sama plus gitu. Nah, listriknya enggak nyambung listriknya. Nah, akhirnya marah, protes, lapor polisi. Akhirnya si Banji tadi jadi janda. Nggak tahu janda apa duda, tapi tidak tahu ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi begitu. Saya mana tadi ini? Jadi begitu. Nah, mereka ini orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam pandai membungkus, pandai permak, ya. Yang buruk bisa kelihatan bagus, yang jelek bisa kelihatan bagus. Itu keahliannya mereka. Dan mereka mengontrol semua media, semua televisi, semua berita-berita, kontrol seakan-akan yang jelek itu bagus, yang baik, yang benar mereka bungkus seperti seakan-akan buruk. Citranya kebenaran ini buruk. Apapun itu. Khususnya yang berkaitan dengan Islam. Citranya selalu buruk. Kalau Islam pasti kaitannya dengan terorisme. Islam pasti kaitannya dengan orang-orang yang kejam. Ya. Itu memang kegiatan mereka seperti itu. Dan mereka ini memang sama dengan pimpinan mereka yang mereka tunggu-tunggu, sebagaimana kita ini menyebut Imam Mahdi Al-Muntadhar yang ditunggu-tunggu. Mereka juga Dajjal Al-Muntadhar. Dajjal yang mereka nunggu-nunggu Dajjal juga. Kita mempersiapkan kedatangan Imam Mahdi, mereka mempersiapkan kedatangan Dajjal. Mempersiapkan kedatangan Dajjal. Jadi begitu. Dajjal itu sendiri dari bahasa Arab artinya sesuatu yang buruk dikelabui menjadi baik. Itu Dajjal. Dalam bahasa Arab seperti itu. Sesuatu yang aslinya buruk, jelek, dipermak menjadi baik. Jadi sampai jangan punya bayangan kalau Dajjal datang orang-orang takut semua. Enggak. Dajjal datang orang-orang nyambut semua. Bahkan yang mudah terpengaruh oleh godaan Dajjal itu para wanita. Para wanita. Banyak yang menyambut, yang menerima, mempercayai. Jangan dibayangkan juga wajahnya Dajjal itu jelek. Dajjal itu wajahnya tampan, wajahnya bagus. Jangan dibayangkan juga dia berbuat
keburukan, dia berbuat kebaikan, sehingga orang banyak terkecoh. Banyak orang terkecoh. Kan gitu ya. Datang tulisan kafaro itu yang bisa lihat orang-orang yang punya iman. Orang-orang yang punya, sebagaimana sebelum Dajjal kita bisa lihat orang-orang yang benar istiqomah hanya bisa dilihat oleh orang-orang khusus. Orang-orang yang munafik nggak bisa dilihat kecuali orang-orang khusus juga. Iki wong munafik sing ru ya wong khusus. Wong orang umumnya orang nganggap wah itu orang baik, wah itu ulama, wah itu orang besar. Kadang-kadang dikatakan wali, itu wali. Ya. Jadi nggak main-main masalah akidah ini, nggak main-main. Hati-hati sebelum keluarnya Dajjal, muncul Dajjal kecil. Yang dikhawatirkan itu kalau kita sampai nyempeti Dajjal, mudah-mudahan nggak nyempeti ya, mudah-mudahan nggak nyempeti. Karena fitnah paling besar mulai zaman nabi-nabi dahulu, nggak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnahnya Dajjal. Dan semua nabi sudah nyampaikan kepada umatnya, mulai Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya nyampaikan kepada umatnya tentang bahaya Dajjal. Tapi mereka semua tidak memberikan keterangan yang jelas. Nabi SAW memberikan keterangan yang jelas. Satu rahasianya yaitu Dajjal itu bermata satu dan Tuhanmu tidak bermata satu, seperti di hadis Bukhari. Itu tandanya. Itu tandanya.